Baik Bapak dan Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masuk lagi dari rangkaian pembelajaran sebelumnya mengenal tentang pengalaman belajar. Ya, kalau kita sebelumnya sudah cerita tentang bagaimana pengalaman belajar itu bisa dibentuk gitu ya, bisa dikreasi, bisa dimanipulasi, maka Bapak Ibu sekalian kita akan masuk pada eh, pemilihan pengalaman belajar yang sebetulnya itu alami. Alami dalam artian kita hanya mengikuti bagaimana kondisi yang kita temui di lapangan, tanpa ada proses editing, tanpa ada proses settingan gitu ya. Nah, berbeda dengan ketika sebelumnya mungkin ada yang kita setting, ada yang kita persiapkan gitu, bisa dalam kelas. Nah, tapi berbeda nanti halnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan proses pembelajaran di luar kelas ternyata memiliki sesuatu yang menarik juga untuk dilihat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pertemuan hari ini kita coba masuk ke dalam pembahasan pengalaman belajar alami. Alami artinya tidak dibuat-buat, atau dalam bahasa lainnya pembelajaran atau lingkungan belajar yang dimanfaatkan gitu ya, yang dimanfaatkan, bukan yang didesain tapi yang dimanfaatkan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk bagian-bagiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu banyak tempat di dalam pembelajaran ini atau di kehidupan kita yang menjadi bagian dari pembelajaran ya. Mungkin Bapak Ibu ada menemukan perpustakaan gitu ya, itu banyak sekali. Tapi saya coba mengambil 5 diantaranya saja Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa belajar lewat pasar. Ya mungkin ada yang bilang pasar, ngapain di pasar gitu. Ternyata di pasar itu mungkin kalau kita belajar tentang jual beli pas di pasar. Tapi ternyata di pasar itu pelajaran paling penting adalah terkait dengan kejujuran. Ya, kejujuran. Apa yang jujur? Kejujuran terkait dengan apa yang dijual, kejujuran dengan apa yang dibeli, kejujuran dari penjual, gitu ya, kejujuran dari pembeli. Artinya sama-sama jujur. Kejujuran di sini juga penting buat anak-anak Bapak Ibu sekalian, dan buat kita sendiri. Ketika kita mencontohkan kepada anak-anak untuk tidak berbuat jujur, maka kita akan menemukan bahwa anak-anak yang dalam pasar akan bertindak tidak jujur, gitu ya. Nah, di sisi lain, yang selingkungan dengan itu adalah proses atau lingkungan terminal Bapak Ibu. Umumnya sisi terminal maupun sisi pasar itu menampilkan kesan yang mengerikan gitu ya, yang unpredictable gitu, yang tidak bisa dikontrol, bahwa lingkungan masyarakat menjadi sangat keras. Nah, itu di pasar Bapak Ibu, dan di terminal. Nah, walaupun demikian masih ada pola kejujuran di sana, masih ada nilai kejujuran yang bisa ditanamkan di sana. Maka dari pasar lah banyak orang yang kemudian punya sisi lain, menemukan sisi lain dalam pembelajaran. Maka kita mengutip salah satu pendapat seorang sahabat Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab menyatakan bahwa jangan engkau dekati pasar jika tidak punya iman. Nah, artinya apa? Bahkan dalam pembelajaran agama pun kita masuk dalam wilayah pasar, maka iman masuk ke dalam pasar. Jadi iman bukan hanya dalam rumah ibadah, tapi juga dalam pasar. Dan yang paling dominan dalam pasar adalah terkait kejujuran. Yang pertama Bapak. Yang kedua, rumah makan. Ya, sederhana gitu, orang makan pulang. Ternyata di rumah makan bisa kita lihat, Bapak Ibu pernah melihat gitu ya, dan mungkin akan sering, atau jangan-jangan kita bagian jadi pelakunya. Makan ngambil banyak tapi nggak dihabisin. Nah, itu kan sesuatu yang berlebih-lebihan Bapak Ibu. Kita akan coba melihat bahwa banyak yang butuh makan hari itu. Banyak yang butuh konsumsi pangan yang bergizi. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita masih di dalam kasus stunting, kasus gizi buruk. Nah, kita masuk ke rumah makan, ternyata makanan yang kita makan gak kita habisin. Kan sebuah hal yang di luar nalar sebetulnya. Ya, maka ketika dalam rumah makan kita belajar untuk bisa menghargai makanan. Gitu ya. Kita tidak harus mencium makanan seperti
seperti seperti pemain-pemain sepak bola yang makanan dilempar kemudian cium, nggak perlu gitu ya. Nah, karena kita beda budaya di sana. Tapi menghargai makanan dengan cara menghabiskannya, dengan cara tidak berlebihan itu sudah luar biasa. Nah berikutnya kita ini yang paling saya geser tuh ke yang kanan ya, kedua yang kanan. Kita menemukan kantor, ya kantor belajar apa yang paling dominan? Dua hal Bapak Ibu sekalian, yaitu belajar tentang tanggung jawab dan inovasi. Bayangkan kalau kantor itu tidak ada tanggung jawab dan tidak ada inovasi, akan jadi apa? Ya, akan jadi apa? Akan jadi seperti pabrik yang isinya mesin-mesin. Ya, mereka berjalan secara otomasi tanpa ada yang mengontrol dan tanpa ada yang perlu masuk dalam wilayah pengawasan. Dan juga sisinya inovasi Bapak Ibu. Bayangkan ada yang 10, 20 tahun, 30 tahun menjadi pegawai gitu atau menjadi karyawan, kemudian tidak ada inovasi sama sekali. Maka ada terjadi kejenuhan. Di sana kita belajar Bapak Ibu bahwa orang nggak mau berubah ya akan gila sudah perubahan itu sendiri. Maka kita harus berubah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, sekolah. Kita masuk ke sekolah dulu ya. Sekolah dulu. Bapak Ibu sekalian kalau sekolah dalam kelas, Bapak Ibu mungkin sebagai guru bisa ngontrol nih, wah ya, anak-anak seperti ini yang diajarkan, oke bisa, fine, ya bagus gitu. Dan itu semua tertata dalam kurikulum yang jelas. Nah, tetapi ada sisi sekolah yang sebetulnya bisa Bapak Ibu jadikan tempat pembelajaran. Misalnya lapangan bermain, misalnya spot-spot mereka berkumpul, misalnya ada pohon besar gitu ya, yang kalau kita masih kecil takut-takutin sama teman-teman kita, ada setan gitu. Tapi di situ ada sisi pembelajaran mungkin. Ya, yang bisa tidak kita gunakan, yang tidak kita terpikirkan untuk digunakan, tapi kemudian itu bisa kita angkat, kita bisa jadikan pembelajaran. Ada sebuah penelitian kecil Bapak Ibu sekalian dari seorang guru ya, saya lupa di daerah Bekasi, dia menyebutnya bahwa ketika kita belajar tentang populasi, tentang fenomena sosial, kita nggak perlu jauh-jauh, cukup dengan nongkrong di depan parkiran motor dan kita lihat bagaimana berapa jumlah motor berbanding dengan jumlah helm, berapa jumlah motor berbanding dengan jumlah helm, berapa jumlah motor berbanding jumlah helm. Nah, ketika jumlahnya bersamaan atau bahkan lebih, maka itu menjadi baik. Ya, menjadi itu menjadi artinya masyarakat pemuda atau anak sekolah merasa wajib untuk menggunakan helm. Tapi nyatanya misalnya dari 100 motor yang ada di sekolah tersebut, parkiran sekolah kita hanya 50 atau kurang dari itu. Maka yang terjadi adalah berarti ada kecenderungan bahwa anak pelajar-pelajar di SMA itu atau di SMP itu, SMA ya, SMP nggak boleh pakai motor. Di SMA belum sepenuhnya memahami tentang peraturan berlalu lintas. Gitu Bapak Ibu. Jadi pasar, rumah makan, kantor dan sekolah itu bisa dijadikan tempat belajar. Nah, ini yang masuk yang paling penting Bapak Ibu. Rumah yang selama ini kita mungkin terlupakan atau luput gitu ya oleh pikiran kita, apalagi kita sebagai orang tua gitu, bahwa rumah itu tempat anak itu belajar. Rumah itu tempat anak belajar apa? Belajar segala hal. Belajar tentang keimanan, belajar tentang perilaku, belajar tentang makan, belajar tentang tidur. Gitu. Bahkan belajar hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, belajar tentang bermain gitu ya. Banyak hal Bapak Ibu sekalian. Maka di rumah itu yang paling penting adalah menikmati kebersamaan. Akan jadi sebuah kondisi yang tidak baik, tidak menyenangkan manakala Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berada di rumah itu tidak bisa menikmati kebersamaan. Adanya kita, anak-anak nggak senang. Adanya anak-anak, kita nggak senang. Itu permasalahan. Ya, itu permasalahan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, gimana cara menikmati kebersamaan? Ada keterbukaan, ada komunikasi, ada saling berbagi lengkap. Ya, kalau tadi pasar dominan kejujuran, rumah makan berbagi, tanggung jawab inovasi. Nah, kalau di rumah bisa inovasi, bisa lah. Misalnya dengan kegiatan baru yang lebih menyenangkan, segala hal yang menarik untuk Bapak Ibu serta keluarga kembangkan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak hal yang bisa didiskusikan, mungkin banyak hal yang Bapak Ibu temukan di lapangan yang bisa, yang mungkin lebih memperkaya sisi lingkungan belajar alami. Bukan by design gitu ya, bukan by design, tapi ini by utilize gitu ya, dimanfaatkan. Itulah dia lingkungan belajar Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian dapat saya sampaikan.
Saya banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian saya menyampaikan, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.